Dengar nggak? Cek. Satu, satu. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'alim. Kemarin masih di pasal 1. Pasal 1 ini menerangkan tentang apa kemarin? Hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Kemarin kita sudah sampai ada syair kemarin ya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kum mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yungji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Jadi ini syair kemarin menerangkan tentang pentingnya ilmu. Terutama ilmu yang paling penting adalah ilmu agama atau ilmu fikih. Karena satu orang yang ahli ilmu agama atau mengerti ilmu fikih itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Artinya bodoh itu artinya tidak memiliki ilmu. Maka ibadah pun harus ada ilmunya. Kadang ada anak ditanya, kamu kalau sholat sendiri itu baca apa? Baca Al-Fatihah. Setelahnya baca apa? Surat pendek, Ustaz. Surat pendeknya apa? Kulhu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas hafal? Enggak hafal, Ustaz. Kalau kulhu hafal. Nah, itu tadi karena kurang belajar. Sholat aja tidak hanya sekedar gerakan, tapi ada bacaannya. Gerakan ada, bacaan ada, ternyata juga belum sempurna sholat. Harus tumak nina. Apa itu tumak nina? Berhenti sejenak. Ini kadang kala santri kalau sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tumak ninanya enggak ada. Padahal tumak nina itu juga bagian daripada rukun sholat. Kesempurnaan sholat di situ ada. Maka dipondokkan di pesantren Ma'rifatul Ilmi ini dalam rangka menuntut ilmu untuk belajar. Jangan sampai sia-sia. Jauh-jauh datang dari dusun. Jauh-jauh datang dari luar kabupaten Bengkulu Selatan. Ada yang malah dari provinsi lain. Ya, jangan sampai tidak mendapatkan ilmu. Kita mulai, kita kirimkan dulu Al-Fatihah untuk pengarang kitab Ta'lim Muta'alim dan semua guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita. Syai'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hibzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayina fa fardun ala sabilil kifayati iza qama bihi al ba'du fil baldati saqata 'anil baqin. Wa amma hibzu ma, adapun mempelajari amalan agama, wa amma hibzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin, adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu, fafardun ala sabilil kifayati iza qama bi al ba'du fil baldati saqata 'anil baqin. Apa amalan yang dikerjakan pada saat-saat tertentu itu? Seperti sholat jenazah. Jenazah itu tertentu apa setiap hari? Tertentu. Kecuali memang ada yang meninggal di tempat tersebut setiap hari. Itu hukumnya fardu kifayah. Wa fardun ala sabilil kifayah. Itu hukumnya fardu kifayah. Iza qama bihi al-ba'du fi baldati, jika di suatu daerah sudah ada yang mempelajari ilmu tersebut, maksudnya sudah memiliki pengetahuan. Jika di suatu daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, saqata 'anil baqin, maka yang lain bebas daripada kewajiban tersebut. Maka yang lain bebas. Sama kayak mengerjakan sholat jenazah. Kalau sudah ada yang mengerjakannya, maka yang lain tidak mengerjakan, tidak apa-apa. Beda kalau fardu ain. Kalau fardu ain itu berarti semuanya diwajibkan. Fa illam yakun, tapi bila suatu daerah tak ada seorang pun yang mempelajarinya, berarti kalau nggak ada yang bisa. Fa illam yakun fi baldati, bila suatu daerah tak ada satu orang pun yang mempelajarinya, wa illam yakun fi baldati man yakumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'atin, maka semua penduduk daerah tersebut berdosa. Ishtaraku jami'an fil ma'sam, maka semua satu kampung itu semuanya berdosa. Kita itu kenapa bahkan sudah di MTS ya, di MTS di Alia itu ada praktek mengurus jenazah dalam rangka apa? Mempelajari. Jangan sampai nanti pulang ke daerahnya masing-masing tidak mampu atau tidak bisa mengurus jenazah. Apalagi di kampung tersebut memang misalnya tidak ada satupun yang bisa mengurus jenazah. Kalau ada yang meninggal minta urus sama daerah lain, kampung lain misalnya, kampung sebelah.
Tapi karena kita sudah belajar, berarti kita sudah mempelajarinya dan kita sudah mampu, maka kita punya kewajiban untuk melaksanakannya. Di situ sudah ada orang yang belajar dan mampu untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut. Fayajibu 'alal imami maka diwajibkan alal imami kepada pemimpin. Kalau sekarang tuh kita tuh pemerintah ya. Maka diwajibkan kepada pemimpin, dalam kurung pemerintah lah. Kalau di dusun itu siapa? Kepala desa. Kalau di kecamatan, Pak Camat. Kalau di kelurahan, Pak Lurah. Nah, dan seterusnya. Paling kecil di RT, berarti siapa itu? Pak RT. Nah, pemimpin-pemimpin inilah yang wajib untuk kemudian memfasilitasi di dalam pengajaran, salah satunya yaitu pengurusan jenazah. Wayajibu 'alal imami ayyamurahum, menyuruh atau memerintahkan siapa nih? Memerintahkan rakyatnya atau penduduknya. Bizalika, untuk mempelajari ilmu yang hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Jadi yang wajib mengagendakan untuk pembelajaran tersebut siapa? Pemerintah atau pemimpin atau imam. Maka kalau di masjid itu kan imam ya. Maka minimal imam punya inisiatif atau dia memerintahkan kepada jamaahnya untuk mempelajari. Kalau dia Pak Kades maka dia mengagendakan ada kegiatan berapa orang yang ditunjuk, misalnya 20 orang laki-laki, 20 orang perempuan yang sudah mampu untuk belajar, mungkin dia juga sudah bisa baca Al-Quran, maka difasilitasi untuk mempelajari ilmu yang fardu kifayah. Wa yujbira ahlal baldati ala dzalik. Pemimpin atau pemerintah juga berhak untuk memaksa, bahkan juga menurut pengarang kitab ini, pemimpin itu juga boleh untuk memaksakan penduduknya untuk mempelajari ilmu tersebut. Pemimpin berhak memaksa mereka untuk melaksanakannya. Apa tadi? Ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fakilah dikatakan bi anna ilma ma yaqau ala nafsih, bahwa sesungguhnya mengetahui, apa bahasa lain mengetahui ini? Mempelajari ma yaqau ala nafsih, amalan ibadah yang hukumnya fardu ain. Kalau untuk diri sendiri apa? Fardu ain. Wakila maka dikatakan bi anna, sesungguhnya ilma ma yaqau ala nafsi,
mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardu ain fi jami'il ahwal bimanzilati ta'am, pada segala kejadian, bimanzilati ta'am, ibarat makanan yang dibutuhkan. Seperti menurunkan makanan, maksudnya ibarat makanan yang sangat dibutuhkan. Makanan itu butuh nggak kita? Butuh. Kalau nggak makan ya nggak hidup. Tapi jangan hidup untuk makan. Bedanya manusia dan hewan itu kan begitu. Kalau manusia makan untuk hidup, berarti makanan itu adalah media untuk kuat, untuk sehat, untuk punya energi sehingga kita hidup. Kalau binatang hidupnya memang untuk makan. Maka kalau ayam itu udah kenyang dikasih makanan lagi masih makan. Manusia kalau udah kenyang dikasih makanan sudah paling nyimpan buat besok. La budda pasti likulli wahidin pada setiap manusia. Artinya makanan itu pasti dibutuhkan oleh setiap orang, setiap manusia. Ada di sini yang nggak butuh makanan? Nggak ada. Kita puasa setengah hari aja udah payahnya minta ampun. Puasa 1 hari dari jam 4:50 sampai 6:11 itu udah payahnya minta ampun. Padahal santri itu kan cuman belajar aja. Apalagi ustadznya yang ngomong, ya ceramah. Tapi itulah bagian daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik. Wa ilma ma yaqa'u, sedangkan mempelajari fi ba'dil ahayin, wa ilma ma yaqa'u fi ba'dil ahayin, sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah. Kalau untuk diri sendiri itu namanya fardu ain. Kalau untuk bersama itu namanya fardu kifayah. Bimanzilatid dawa, ibarat obat. Yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat, yang dibutuhkan obat tuh yang butuh siapa? Orang yang sehat butuh obat enggak? Enggak, artinya tidak semua orang butuh. Tapi kalau makanan semua orang butuh. Nah, gitulah pengibaratan antara amalan yang fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu ibarat makanan pokok gitu. Kalau fardu kifayah ibarat obat. Yang dibutuhkan, yahtaju ilaihi, yang dibutuhkan oleh penggunanya, maksudnya oleh orang yang sakit ya, oleh penggunanya, fi ba'dil awqat, pada waktu-waktu tertentu. Kalau nggak sakit minum obat gimana? Ya,
nggak butuh tapi minum gitu, minum obat. Kan sebenarnya minum obat itu ketika kita sakit, berarti kita butuh sama obatnya. Kalau di pondok tuh sakit yang paling banyak apa? Penyakit kulit ya. Oh, kantong kering. Itu bukan penyakit itu. Sabar aja. Emang itu hampir semua orang yang pernah nyantri atau di pesantren itu pasti pernah ngalami penyakit gatal atau penyakit kulit itu. Kita lanjut ya. Wa ilman nujumi. Wa ilman nujumi. Sedangkan mempelajari ilmu nujum. Tahu ilmu nujum? Ilmu nujum itu tentang perbintangan, astrologi. Kalau bahasa kalian itu ya astrologi ya. Yang ada bintang, bintangnya apa nih? Gemini, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Ini kita lanjutkan. Wa ilman nujumi, dan sedangkan mempelajari ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Bimanzilatil marodi, diibaratkan penyakit yang membahayakan. Diibaratkan penyakit yang membahayakan. Fata'allumuhu haramun. Maka hukum mempelajarinya adalah haram. Nggak boleh. Ada sini yang sering. Kalau lihat koran hari Minggu atau lihat HP, ada bintang minggu ini dibaca. Misalnya siapa? Bintangnya Leo, Aries. Keuangan bagaimana? Seret. Asmara bagaimana? Sedang hangat-hangatnya. Ya, seperti ramalan itu. Maka mempelajarinya itu haram, nggak boleh. Kita nggak boleh percaya terhadap bukan tahayul. Artinya ya perbintangan tadi. Sifatnya ya bolehlah dikatakan tahayul, mendekati tahayul. Karena itu dihubung-hubungkan dengan nasib. Ya. Akhirnya gara-gara misalnya bintangnya berkata, sepertinya dia mulai asmara misalnya, sepertinya dia mulai bosan. Akhirnya kemudian mulai tidak semangat hidup. Li'annahu yadurru wa la yanfa'u. Karena membahayakan. Karena membahayakan. Wala yanfa'u, dan tidak memiliki manfaat dalam atau sia-sia. Boleh kalian tulis tidak memiliki manfaat dalam kurung sia-sia. Wal harbu min qada'illahi wa qadrihi ghairu. Karena
ia tidak bisa menyelamatkan seseorang. Wal harbu min qada'illahi wa qadarihi ghairu mungkin. Karena tidak mungkin atau tidak bisa menyelamatkan seseorang dari takdir Allah. Bisa apa kita kemudian kalau misalnya ada orang yang waktunya meninggal, bisa kita perlambat? Enggak bisa. Bisa dimajukan juga? Enggak bisa. Karena maut itu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat dan juga tidak bisa diperlambat. Ada kisah. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, Nabi Sulaiman suatu ketika sedang bersama pengikutnya, umatnya. Nabi Sulaiman menyampaikan dakwah, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Orang ini datang, kemudian salam, assalamualaikum ya Nabi Allah Sulaiman. Setelah salam langsung duduk di depan Nabi Allah Sulaiman. Tidak lama duduk, paling lama 5 menit. Setelah itu pergi lagi. Saya pamit Nabi Allah Sulaiman. Assalamualaikum. Langsung pergi lagi. Kemudian Nabi Allah Sulaiman mengatakan kepada para jamaahnya. Wahai jamaah sekalian. Adakah yang tahu? Apa ada yang tahu siapa orang yang baru datang ini tadi? Tidak lama datang langsung pergi lagi. Siapa ini tadi? Semua orang geleng, tidak tahu Nabi Allah Sulaiman. Maka Nabi Allah Sulaiman melanjutkan, dia ini tadi yang datang sebentar kemudian pergi lagi tadi, itu adalah malaikat maut. Kontan, langsung kaget. Lah iya, misalnya kita lagi pengajian di sini, tiba-tiba ada malaikat maut datang sini. Setelah datang kemudian pergi lagi. Maka ketika itu semua orang gaduh. Semua orang gaduh, ribut. Yo. Nggak ngapu dia nih. Maka bertanyalah. Mau apa ya Nabi Allah Sulaiman, malaikat maut datang ke sini. Silaturahmi kata Nabi Sulaiman. Setelah pengajian bubar, adalah salah seorang jamaahnya mendatangi Nabi Allah Sulaiman. Kata jamaahnya ini, kata sahabatnya Nabi Allah Sulaiman ini, wahai Nabi Sulaiman, tadi itu malaikat maut ketika datang tadi, tidak lain dan tidak bukan dia melihat kepada saya terus. Jadi saya tuh takut, jangan-jangan yang akan diambil nyawanya adalah saya. Maka Nabi Allah Sulaiman berkata, lantas bagaimana cara aku menyelamatkan engkau dari malaikat maut? Dia berkata, Nabi Allah Sulaiman, engkau ini kan sakti. Jangankan bicara dengan manusia, dengan binatang, dengan jin aja bisa bicara. Jadi apa mintamu? Datangkan kepadaku angin yang paling kencang. Datangkan kepadaku angin yang paling. Terbangkan aku ke negeri yang paling jauh dari sini. Dek beliau jemu paca jenguk aku. Maka dipanggillah oleh Nabi Sulaiman angin yang paling kencang. Tolong terbangkan sahabatku ini di negeri yang paling jauh. Diterbangkan oleh angin ini sampai di negeri yang paling jauh itu. Dia langsung bertemu malaikat maut yang tadi bertemu dengannya. Waktunya meninggal pasti meninggal. Ini namanya takdir Allah. Bahkan juga dikatakan seumpama kamu sembunyi di dalam gedung itu udah sangat tertutup, jangankan manusia, semut pun tidak masuk, malaikat maut tetap akan mengambil nyawamu. Kalau sudah ajalnya, sudah waktu. Payam bagi
Payambagi. Halo. Ini kalau ngaji siang pada ngantuk ya. Biasanya kalau habis zuhur tidur ya. Habis asar tidur. Habis maghrib tidur juga. Payambagi, maka sebaiknya, seharusnya. Kalau kata orang tuh seyogyanya. Payambagi, maka sebaiknya, seharusnya, seyogyanya. Likulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Ayyashtagila fi jami'i awqatihi bizikrillahi ta'ala. Ayyashtagila, menyibukkan fi jami'i awqatihi, seluruh waktunya, menyibukkan seluruh waktunya bizikrillahi ta'ala, dengan berzikir kepada Allah. Di sini ada orang yang setiap detik itu mengucapkan Allah, Allah, Allah. Itu makomnya udah tinggi ya. Ya minimal kita selesai sholat itu jangan tidak berzikir. Saya lihat itu, saya tuh selalu menyaksikan kalian, terutama yang laki-laki. Kalau yang perempuan saya lihat lumayan tertib. Habis sholat Jumat saya lihat langsung ada yang pergi nggak zikir lagi. Ada yang habis sholat asar langsung pergi nggak zikir lagi. Ada yang habis sholat maghrib juga malah langsung pergi nggak zikir lagi. Tahan diri dulu untuk berzikir. Setelah itu berdoa. Menyibukkan diri, waktunya dengan berzikir. Waddu'ai, dan berdoa. Waddu'ai, dan berdoa. Wattadarru'i, merendahkan diri. Wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Kalian tuh kalau selain habis tarawih kapan sih baca Qur'annya? Kalau setiap waktu ya juga nggak ngapa-ngapain lagi, nak. Habis maghrib ngaji ya? Habis maghrib buka. Oh, habis subuh baru ngaji ya? Jadi ngajinya 2 kali. Cek. Kalau yang kebetulan kamarnya nggak kebagian tadarus gimana? Bukan, kalau malam ini bukan kamarnya gimana? Istirahat. Wah, harusnya tadarus pribadi ada. Orang itu harusnya dalam 1 kali Ramadan itu dia mengkhatamkan Al-Quran untuk dirinya sendiri. Jadi 1 hari itu minimal 1 juz. 1 hari 1 juz. Kapan waktu bacanya? Setelah sholat. Apalagi waktu subuh itu lapang. Habis sahur. Habis sahur itu kan waktunya panjang tuh sampai ke subuh. Kalian sahur jam berapa? Jam 4. Masih ada waktu 40 menit. Nah, 40 menit itu dapat berapa juz? Anggap 1 juz ya. Ini udah puasa keberapa?
8. Berarti udah 8 juz. Harusnya. Ini masa setiap Ramadan gak pernah ngatamkan Quran? Malu dong. Anak-anak yang kadangkala dia tidak mondok tapi bisa khatamkan Quran. Masa kita yang dipondokkan yang kita nggak khatam Quran. Wassodaqoti, dan bersedekah. Ad-dafi'ati lil bala'i. Apa tujuan sedekah itu? Supaya terhindar dari mara bahaya. Wasadaqati ad-dafi'ati lil bala'i, sedekah untuk terhindar dari bala. Bala itu apa? Bencana, musibah, mara bahaya. Sudah banyak kisah, sudah banyak cerita di mana orang yang terhindar dari bencana itu gara-gara sedekahnya. Ada orang yang sakit lama. Ada orang yang sakit lama. Oleh dokter katanya nggak bisa sembuh lagi. Terus dia pasrah sama Allah. Pasrah sama Allah, kemudian adalah dia mendengar ceramah ustadz. Obatilah saudaramu itu dengan sedekah. Jadi obatilah keluarga kita yang sakit itu dengan sedekah. Maka ibunya yang sakit ini dia habiskan hartanya untuk bersedekah. Setelah hartanya kemudian dia sedekahkan, perlahan-perlahan Allah berikan keajaiban, Allah berikan kesembuhan kepada ibunya nih. Jadi ditanya, dokter malah balik nanya, Bapak kan dicek lagi ke dokter ya, gimana perkembangan ibu saya? Loh, kok ibunya udah nggak sakit lagi, kata dokter. Kok ibunya sembuh? Ini ndak ada lagi sakit-sakitnya. Dokter nanya, kamu berobat di mana? Antarkan saya, kalau obatnya apa, biar saya tahu, biar saya berikan kepada pasien-pasien saya. Anaknya bilang, enggak ada katanya. Saya enggak kemana-mana, tapi saya pernah dengar ustadz ceramah. Dan ustadz itu bilang bahwa obatilah saudaramu atau keluargamu yang sakit dengan sedekah. Maka mulai saat itu saya sedekah. Sedekah ini saya niatkan untuk kesembuhan ibu saya. Dan di luar kemampuan kami, dan ini adalah hak, ini kehendaknya Allah, ibu kami sembuh, dokter. Maka jangan pernah meremehkan sedekah. Kalian itu kalau punya makanan dibagi. Kalau habis dapat kiriman, misalnya kiriman makanan, biar yang lain nyicip, enggak apa-apa. Habis sekarang enggak apa-apa. Bukan boros, tapi dalam rangka kita ikut berbagi. Siapa tahu ya, gara-gara kita berbagi makanan kepada teman kita, rezeki orang tua kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tapi kalau pelit, nah ini kemarin ya, yang pelajaran kemarin ya. Kalau bakhil, kalau medit, apa bahasa mananya apa? Pengegit. Hati-hati. Orang pengegit itu rezekinya sempit. Makanya kalau rezekinya mau banyak, sering-sering sedekah.
Allahumma illa idza ta'allam minan nujumi qad rama ya'rifu bihi al-qiblata wa awqatas salati fayajuzu zalik. Nah, jadi gini, ada ilmu nujum yang diperbolehkan. Boleh ya, boleh mempelajari ilmu nujum, boleh mempelajari ilmu nujum dalam kurung ilmu falak, ilmu falak, FALAK, falak. Jadi boleh mempelajari ilmu falak. Ilmu falak itu kalau kalian tahu pada saat Menteri Agama mau menentukan awal waktu puasa Ramadan dan nanti waktu akan menentukan awal 1 Syawal atau Lebaran, maka dilakukan falak. Ilmu falak yang dipakai, ilmu untuk melihat bulan, melihat matahari. Itu namanya ilmu falak. Bahkan ilmu falak itu juga dipakai untuk menentukan awal waktu sholat. Waktu sholat itu juga ditentukan dengan ilmu falak. Boleh mempelajari ilmu falak, ilmu nujum atau ilmu falak untuk mengetahui ya arifu bihi, untuk mengetahui al-qiblata, arah kiblat, wa auqatis shalah, dan waktu-waktu sholat. Wa amma ta'allumu dan mempelajari ilmu tibbu, ilmu kedokteran. Wa amma ta'allumu ilmu tibbu, dan mempelajari wa amma ta'allumu ilmi tibbi, dan adapun mempelajari ilmu kedokteran, fayajuzu, maka dibolehkan. Hukumnya apa? Boleh. Li'annahu sababu minal asbabi, karena menjadi usaha penyembuhan. Li'annahu sababu minal asbabi, jadi sebagai sarana untuk penyembuhan. Fayajuzu ta'allumuhu kasairi al-asbabi faqad tadawan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada catatannya, yang tidak ada hubungannya dengan sihir. Boleh mempelajari ilmu kedokteran karena merupakan usaha penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan sihir. Jadi syarat bolehnya berobat itu yang tidak ada hubungannya dengan sihir. Jimat, sihir, jimat, tenung, tahu tenung? Tenung itu juga enggak boleh.
Faqad tadawa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sandarannya apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah berobat. Tapi Nabi itu jarang sakit ya. Jadi dulu ada diberikan dokter pribadi kepada Rasul. Jadi 2 tahun lamanya dokter pribadi ini bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama tinggal 2 tahun bersama Rasul itu, hampir Rasul tidak pernah mengeluh sakit. Maka bukan Rasul yang bertanya ke dokter ya, tapi dokter yang malah bertanya kepada Rasul. Dokter malah bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah Muhammad, saya ini dokter, 2 tahun saya ngabdi di sini. Tapi selama saya jadi dokter, engkau ini tidak pernah konsultasi kesehatan gitu kan ya. Bagaimana sakit saya misalnya. Jadi dokter ini nanya, apa resepnya engkau ini terus sehat? Maka Rasul berkata, ini juga banyak ya sumbernya. Rasul mengatakan bahwa resepnya sehat itu, saya makan di waktu saya lapar. Saya tidak makan kecuali di waktu lapar. Dan saya berhenti makan sebelum kenyang. Jadi tidak makan sebelum lapar dan tidak berhenti sebelum kenyang. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kalian bukanya sampai kenyang apa secukupnya? Ini kadang makannya sampai perutnya sakit. Ada alasan untuk tidak tarawih. Ngapo ndik tarawih? Sakit perut Ustadz. Itu memang dibuat, sakit perutnya memang disengaja. Waqad hukiya anis Syafi'i rahimahullahu ta'ala annahu qala. Diceritakan, waqad hukiya dan diceritakan bahwa Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala annahu qala. Dikisahkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berkata, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada 2. Al-ilmu ilmani. Ilmu itu onok loro. Ilmu itu ada 2. Ilmu fikih, yaitu ilmu fikih. Yaitu ilmu fikih. Lil adyani, untuk mengetahui hukum agama. Jadi fungsinya ilmu fikih itu apa? Untuk mengetahui hukum agama. Wa ilmu tibbi dan ilmu kedokteran. Wa ilmu tibbi dan ilmu kedokteran. Lil abdani, untuk memelihara badan. Maksudnya memelihara kesehatan badan. Jadi ilmu fikih itu untuk mengetahui hukum agama, yang satu ilmu kedokteran untuk memelihara kesehatan. Wa amma tafsirul ilmi,
Adapun ilmu tafsir, wa amma tafsirul ilmi, adapun ilmu tafsir, fahuwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihi al-mazkur. Jadi ilmu tafsir digunakan untuk yatajalla biha liman qamat hiya bihi al-mazkur. Untuk menyingkap ayat-ayat Al-Quran, yatajalla biha. Dengan sempurna. Maksudnya jadi ilmu tafsir itu dia ada kan tafsir sekarang banyak ya. Ada tafsir per ayat. Ada tafsir banyak ilmu tafsir sekarang. Salah satunya yang terkenal tafsir Ibnu Katsir. Ada tafsir Jalalain. Banyak. Kalau di pesantren-pesantren itu juga diajarkan kitab-kitab ilmu tafsir. Kapan-kapan kita ngaji ini kitab tafsir. Jadi tujuannya ilmu tafsir itu mengungkap atau mengetahui maksud ayat-ayat Al-Quran. Wal fiqhu, dan ilmu fikih. Wal fiqhu, dan ilmu fikih. Ma'rifatu daqaiqil ilmi, adalah ilmu ma'rifatu mana? Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Ilmu untuk mengetahui hukum-hukum agama secara terperinci. Tahu secara terperinci. Terperinci itu misalnya satu, kayak misalnya pembagian air. Pembagian air itu dibagi menjadi ada tohirun mutohirun, ada tohirun ghairu mutohirin, ada air mustakmal. Nah itu namanya pembagian. Yang seperti ini namanya rinci. Qala Abu Hanifah. Qala Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata. Siapa yang berkata? Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata. Berarti kalau Abu Hanifah itu artinya bapaknya Hanifah. Qala Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaihi. Abu Hanifah rahmatullah ta'ala alaihi berkata, al-fiqhu, ilmu fikih, ma'rifatun nafsi, adalah ilmu untuk mengetahui malaha wa ma'alaiha. Al-fiqhu ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Mana yang berguna dan mana yang membahayakan. Ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna dan mana yang membahayakan bagi seseorang. Artinya untuk dirinya ya.
Waqala, dia juga berkata, waqala dan beliau juga berkata, mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajili lil ajili. Mal ilmu, tidak ada ilmu. Mal ilmu, tidak ada ilmu illa lil amali bihi, kecuali untuk diamalkan. Tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan. Wal amalu, dan amal, wal amalu dan amal, maaf, wal amalu bihi dan mengamalkannya maksudnya ya. Wal amalu bihi dan mengamalkannya, tarkul ajili, berarti meninggalkan dunia, lil ajili, untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Kita sholat itu untuk apa sih? Dapat pahala. Di saat lagi enak-enak tidur, as-sholatu khairum minan naum, disuruh sholat. Lagi enak main HP, asar di rumah biasanya nih, Allahu Akbar, azan. Kita harus ninggalkan pekerjaan kita. Baik, kalau bapak orang tua kita ya yang sudah kerja, yang di sawah misalnya, lagi enak nanam padi atau panen padi, hayya 'alas shalah, panggilan sholat zuhur, berhenti. Bukan berarti kita itu tidak sayang sama padi kita. Dunia itu penting, tapi akhirat juga penting. Kalau menuju akhirat nggak pakai dunia, nggak sampai. Nah, dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Maka sholat itu, sedekah, kita baik sama orang, itu merupakan amal kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Payam bagi, maka seyogyanya, maka seharusnya. Payam bagi, maka seharusnya. Lil insani, setiap orang Islam, Allah yaufulu, tidak melupakan an-nafsihi, tidak melupakan dari dirinya, wa ma yang fa'uha, hal-hal yang bermanfaat, wa ma yadurruha, fayastajliba ma yanfa'uha wa yajtaniba ma yadurruha, maka ia harus belajar ilmu yang bermanfaat. Fayastajliba, menarik, maksudnya belajar ya, belajar tentang ilmu yang bermanfaat. Maka dia harus belajar ilmu yang bermanfaat. Wa yajtaniba ma yadurruha, dan menjauhi ilmu yang tidak berguna. Ini kaitannya dengan ilmu ya maksudnya ya. Dan menjauhi ilmu yang tidak berguna.
kaila yakuna aqluhu, agar wa ilmuhu hujjatan, agar supaya akal dan ilmunya, agar supaya akal dan ilmunya hujjatan alaihi, fayazdadu uqubatan, na'udzubillah, agar akal dan ilmunya tidak membahayakan bagi dirinya. Banyak orang yang berilmu itu tapi malah ilmunya tidak dipakai untuk manfaat, tapi malah dipakai untuk membahayakan orang lain. Orang yang tahu hukum malah melanggar hukum. Orang yang tahu pendidikan malah kemudian malah tidak terdidik. Na'udzubillah min sakhotihi wa iqabihi. Na'udzubillah itu artinya apa? Ya, kita berlindung kepada Allah. Waqad waroda fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun lam yastagil bizikriha kaila yatula alkitabu. Jadi gini, banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sahihatun, yang sahih, masyhuratun, dan masyhur. Masyhur itu apa? Yang terkenal. Banyak hadis-hadis Nabi yang sahih dan masyhur. Menerangkan keutamaan ilmu. Menerangkan keutamaan ilmu. Kailayatul alkitab lam yastagil bizikriha kailayatul alkitab, namun tidak dicantumkan. Lam yastagil, namun tidak dicantumkan. Namun tidak dicantumkan. Lam yastagil, namun tidak dicantumkan bizikriha, seluruhnya, penyebutan-penyebutannya itu jadi tidak disebutkan semuanya. Kailayatul kitab, supaya kitab ini tidak terlalu tebal. Supaya kitab ini tidak terlalu tebal. Kita masuk ke pasal yang kedua. Summa la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian setiap pelajar, kemarin kita nggak pakai pelajar ya, kemudian setiap santri, sumala buddalahu, kemudian setiap pelajar harus
menata minan niyati, menata niatnya. Fi zamanin ta'allumil ilmi, ketika akan menuntut ilmu. Izin niyatu hiya al-aslu. Karena niat adalah pokok fi jami'il ahwali. Karena niat adalah pokok dari segala amal ibadah. Kalau sholat nggak pakai niat sah nggak? Nggak. Kalau wudhu nggak pakai niat nggak sah. Makanya sampai niat itu menjadi wajib. Liqaulihi alaihi assalatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Semua amal itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung pada niatnya. Hadisun sahihun. Hadis sahih. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.